PLN Nusantara Power, fase pertama PLTS IKN beroperasi Februari 2024. PT Perusahaan Listrik Negara Nusantara Power, PLNNP, menargetkan fase pertama pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, sebesar 10 MW, MW, dari total kapasitas 50 MW di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara beroperasi pada Februari tahun depan. Pada Februari tahun depan beroperasi 10 MW, ujar Direktur Utama, Dirut, PLN Nusantara Power Ruli Firmansyah dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta, Senin. Ruli mengatakan, PLTS IKN berkapasitas 50 MW telah dimulai pembangunannya atau groundbreaking. Kami berkontribusi terhadap pembangunan IKN melalui pembangunan PLTS di darat sebesar 50 MW, katanya. Untuk sisanya sebesar 40 MW, lanjut Ruli, beroperasi pada bulan Mei tahun depan. Proyek pembangunan PLTS IKN berkapasitas 50 MW tersebut juga dilengkapi sistem penyimpanan energi baterai atau Battery Energy Storage System, BESS. Di sini kami sudah menggunakan baterai sebesar 10 MW, kata Ruli. Penerapan BESS di PLTS IKN merupakan bagian dari implementasi oleh PLNNP. Untuk saat ini implementasi BESS yang paling dominan adalah Energy Storage Systems untuk hybrid dengan pembangkit tenaga listrik energi baru terbarukan, EBT, yang dikembangkan seperti di PLTS Bawean, PLTS Terapung Cirata dan PLTS IKN, kata Ruli. Sebagai informasi, pasokan listrik di IKN Nusantara pada HUT RI 17 Agustus 2024 berasal dari pembangkit listrik tenaga surya, PLTS. Penyediaan listrik berasal dari PLTS berkapasitas 50 MW yang dimulai pembangunannya di IKN Nusantara. Prinsip pengembangan energi dalam rencana induk IKN Nusantara menggunakan energi baru terbarukan, EBT, di mana PLN sedang membangun PLTS berkapasitas 50 MW dan ini menunjukkan bahwa energi yang digunakan di IKN Nusantara merupakan EBT. Terkait dengan manajemen ketenagalistrikan di IKN Nusantara, dengan adanya transisi energi maka pembangkit-pembangkit listrik energi baru terbarukan ini didukung melalui sistem penyimpanan. TKN Prabowo Gibran pastikan konsisten jalankan pembangunan IKN. Komandan Tim Fanta TKN Prabowo Gibran, Arief Rosyid memastikan bahwa calon Presiden Prabowo Subianto akan konsisten menjalankan pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, apabila memenangkan kontestasi pemilu Presiden, Pilpres, 2024. Kalau sudah disetujui sebagai sebuah kebijakan ya kita harus konsekuen sama itu, kata Arief saat ditemui di rumah pemenangan Fanta Headquarter di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu. Menurut dia, beberapa pihak yang tidak setuju dengan keberlangsungan IKN akan mempersulit kerja pemerintah dalam melakukan pengembangan pembangunan. Kebijakan itu menurut Arief, seharusnya didukung oleh semua pihak. Karena itu dia memastikan bahwa pasangan Prabowo Gibran akan melanjutkan program baik pemerintah demi kepentingan masyarakat. Kalau pikiran kita selalu balik ke belakang, yaitu buat Indonesia enggak maju-maju, ujarnya. Diketahui, Sekretaris Jenderal PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi menyatakan Koalisi Perubahan akan mengevaluasi program pemerintah yang sudah berjalan termasuk soal Ibu Kota Nusantara, IKN, apabila pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memenangkan pemilu 2024. Selama yang baik-baik kita akan lanjutkan, kalau dilihat itu, IKN, perkembangannya positif karena sudah keluar biaya besar. Karena itu sudah jadi undang-undang, maka kita akan tindak lanjuti dengan baik, tetapi evaluasi nanti menyusul, kata Abu Bakar, usai menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar di Jakarta Selatan, Minggu 29 November. Abu Bakar mengatakan berbagai program yang telah berjalan secara baik, akan dilanjutkan serta memperbaiki berbagai program yang belum berjalan dengan baik. Komisi Pemilihan Umum, KPU,
telah menerima pendaftaran 3 pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo Mahfud MD, serta Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Pasangan Anies Muhaimin diusung oleh Koalisi Perubahan yang terdiri atas Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Umat. Pasangan Ganjar Mahfud diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Partai Persatuan Pembangunan, PPP, Partai Persatuan Indonesia, Perindo, dan Partai Hati Nurani Rakyat, Hanura. Sedangkan pasangan Prabowo Gibran diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Partai Golongan Karya, Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Gelora, Partai Garda Republik Indonesia, Garuda, dan Partai Solidaritas Indonesia, PSI, serta Partai Rakyat Adil Makmur, Prima, yang tidak lolos menjadi peserta pemilu 2024. Pembangunan IKN wajib libatkan UMKM, ini manfaatnya. Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenkopuk, menilai pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, dan wilayah di sekitarnya, perlu menggunakan pendekatan pemberdayaan UMKM agar pertumbuhan ekonomi yang tercipta berlandaskan pada partisipasi masyarakat dan sektor real. Dalam arti, program strategis nasional tersebut harus melibatkan pelaku UMKM lokal dan koperasi. Bahkan, dengan segala potensi yang dimiliki IKN, harus juga dengan mengangkat komoditas unggulan asal Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, kata staf ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Ekonomi Makro Ruli Nuryanto, dalam acara Nusantara Now Festival 2023 di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis, 22 November 2023. Lebih lanjut, Ruli menyampaikan berbagai program strategis Kemenkopuk yang dapat diakses dan dikolaborasikan untuk pemberdayaan pelaku UKM dan koperasi di IKN, seperti program rumah produksi bersama, factory sharing, rumah kemasan, hingga pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas usaha para pelaku UKM dan koperasi. Dengan adanya program rumah produksi bersama yang bisa dimanfaatkan secara bersama oleh para pelaku UMKM misalnya, kami ingin meningkatkan kualitas produk UMKM agar sesuai dengan keinginan dan selera pasar, ujar Ruli. Di samping itu, pengelolaan terpadu UMKM melalui rumah produksi bersama, bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan kepastian tersedianya pasokan bahan baku, serta penguatan pasar dalam negeri dan peningkatan ekspor. Sehingga, ini akan menaikkan pendapatan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan devisa negara, ujarnya. Selain rumah produksi bersama, Ruli juga menunjuk program rumah kemasan yang bisa diakses dan dimanfaatkan pelaku UMKM. Menurutnya, dengan kemasan yang bagus dan baik, akan menarik minat pembeli lebih banyak dan lebih luas. Bahkan, nilai produk akan meningkat dengan kemasan yang bagus, unik, dan eye-catching. Tahun ini ada 13 rumah kemasan yang dikembangkan di beberapa daerah termasuk yang menyatu dengan Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT KUKM, ucap Ruli. Adapun mengenai pelatihan-pelatihan, Ruli memastikan hal itu bisa diakses, baik secara offline maupun online melalui platform Edukum, Kemenkopuk, Go.id. Saya juga mengajak para mahasiswa untuk bisa mengakses akun media sosial Kemenkopuk termasuk di Instagram dan Facebook untuk bisa lebih jauh mengetahui program Kemenkopuk, pungkasnya.